Guys, kembali lagi di channel Peran Motor. Nah, di video kali ini saya mengerjakan motor repo runcing ya, atau repo keluaran pertama. Mesinnya ini sama dengan Supra Fit New ya. Nah, kendalanya di sini motornya ini berasap putih. Nah, jika berasap putih itu berarti oli yang terbakar sehingga menghasilkan asap yang berwarna putih. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh seal klep yang sudah kalah ataupun rinseher atau cincin pistonnya. Namun di sini saya perkirakan yang bermasalah itu adalah cincin pistonnya. Kita akan coba untuk hidupkan dulu. Kita lihat bagaimana asapnya. Jadi teman-teman sudah lihat ya asapnya itu seperti apa. Jadi oke teman-teman, saya akan langsung buka ya. Nah, di sini saya tidak perlihatkan cara bukanya. Namun di sini saya perlihatkan apa-apa saja yang perlu dibuka jika ingin membuka rinsernya atau bloknya. Pertama itu teman-teman buka dulu ini baut knalpotnya, dibuka ya. Lalu buka baut yang di sini, baut 8, baut manifold. Lalu buka di sini. Setelah baut yang di sebelah terbuka, ini pun otomatis keluar ya. Lalu gigi timingnya di dalam sini dibuka. Lalu ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka ya. Lalu kedua 4 baut ini dibuka ya. Lalu sender kopnya ini atau kepala silindernya bisa dicabut ke depan, dan boltnya pun bisa dicabut ke depan ya. Oke. Ya, ini teman-teman sudah saya buka ya. Ini ring sehernya yang bekas. Nah, yang bermasalah itu ini ya. Jadi ini harus diganti. Nah, untuk bloknya sendiri ini masih aman. Ini masih halus ya. Ya, jadi kita akan tes dulu pistonnya. Ini pistonnya, teman-teman. Jadi ini tidak diganti untuk menghemat biaya. Ini oversize standar ya, belum pernah di oversize, masih standar. Jadi kita akan ganti dengan rinseher yang standar. Ini ada rinseher standarnya. Kita akan ganti dengan yang ini ya. Jadi piston ini untuk mengetahui apakah sudah rusak atau belum, dan juga untuk mengetahui apakah bloknya ini perlu di oversize. Caranya itu teman-teman, pistonnya ini dimasukkan di sini. Nah, ini sudah agak longgar. Ini masih bisa digoyangkan seperti ini pun tidak bunyi, tidak menimbulkan suara. Nah, artinya ini masih bagus ya, tidak perlu di oversize. Dan pistonnya sebenarnya harus diganti karena sudah tergores. Namun kebetulan yang punya motor itu lagi kekurangan budget ya, makanya ini tidak perlu diganti. Ini sedikit tergores ya. Nah, ini teman-teman bisa amplas menggunakan amplas 1000 atau amplas halus ya, agar tidak terlalu kasar. Oke, jadi kita akan ganti untuk rinsernya saja. Jadi mengapa motor bisa berasap jika cincin pistonnya ini rusak? Jadi posisi piston di sini, rinsernya itu di sini di sela-sela piston. Nah, oli yang dari mesin dari dalam sini tersembur ke atas dan masuk ke sela-sela ini. Jadi oli itu masuk ke lubang ini. Ini terdapat lubang kecil ya. Ini 4. Teman-teman bisa lihat di sini pun ada 4 lubang. Ini lubang kecil. Ini ya. Ini ada 4 lubang. Nah, oli akan masuk di sini dan masuk ke ring atau ke cincin piston, masuk ke ring oli ini. Nih, ada ring oli. Nah, dan apabila ringnya ini sudah aus atau sudah mengalami keausan, maka oli akan tembus ke depan. Nah, dan jika ring seher yang bagian depan pun aus, maka oli akan tembus ke ruang bakar. Nah, pada saat oli tembus ke ruang bakar, maka busi akan merucikkan bunga api dan membakar oli, sehingga menimbulkan asap yang berwarna putih ya. Nah, jadi teman-teman yang bertanya, namun jika asapnya warna hitam, apakah itu oli? Jika asapnya warna hitam berarti itu bukan oli ya, melainkan bahan bakar yang terlalu kaya atau terlalu boros. Itu adalah bensin yang terlalu banyak terbakar sehingga menghasilkan asap hitam. Namun jika putih, itu adalah oli yang terbakar.
Oke teman-teman, saya akan pasang ring sehernya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah cincin piston yang baru. Ini ada celah di sini dekat huruf T. Ini adalah celahnya. Jadi itu adalah celahnya ini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, tingkat kepadatannya ini sangat padat ya, atau celahnya ini sangat tipis. Berbeda dengan yang bekas. Saya akan pasang yang bekas. Nah yang bekas ini memiliki celah yang sangat besar sehingga oli dapat masuk melalui celah itu. Saya akan perlihatkan. Nah, teman-teman lihat celahnya. Ini ya celahnya. Ini lebih besar daripada yang baru. Itu artinya bagian luaran cincin piston ini sudah berkurang atau sudah aus. Ya, jadi oli itu dapat menembus di sini, di celahnya ini. Ya. Dan itu bukan cuma satu yang seperti itu. Semua ini ring sehernya ini sudah saya cek tadi dan memiliki celah yang lebih besar dibandingkan dengan yang baru. Sementara yang baru celahnya sangat tipis ya. Jadi akan menghambat oli jika celahnya sangat tipis. Namun jika celahnya sangat luas, oli akan los ke depan. Walaupun ada 2 ring di depan yang menahan, namun tetap los jika dalam gas tinggi. Tetap oli akan tetap menembus ke ruang bakar karena terdapatnya celah di cincin piston sehingga oli dapat menembus. Berbeda dengan celah yang kecil, itu tidak akan membuat oli menembus ke ruang bakar. Jadi itulah salah satu penyebab oli menembus ke ruang bakar ya. Oke teman-teman, saya pasang dulu ringnya. Oke teman-teman, jadi cincin pistonnya atau ring sehernya sudah saya pasang. Ini untuk urutannya sendiri. Di sini ada ring yang tipis ya, ini ada 2 dengan ring yang model cacing atau yang bengkok-bengkok ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada ring warna hitam. Jadi yang hitam ini terletak di tengah ya. Dan yang agak putih terletak bagian depan. Oke, untuk susunannya sendiri di yang pertama itu di sini, di atas. Jadi posisinya seperti ini. Bergerak seperti ini. Nah, untuk ujungnya ini atau susunannya disimpan di samping sini. Intinya jangan disimpan di atas sini atau di bagian bawah ya, karena tenaga piston itu akan berada di sini dan di bawah sini ya, tenaganya akan terletak di sini karena batang torak geraknya naik turun ya, jadi tenaga akan berada di sini dengan di sini. Jadi untuk celahnya disimpan di pinggir ya, di sini satu, di sini selanjutnya yang di sini ya, teman-teman bisa lihat. Dan yang selanjutnya itu di sini, di bawah sini. Ini celahnya di sini ya. Ada yang terakhir di sini. Jadi cincin piston bagian terakhir itu atau bagian depan terletak pada atas ya, agar oli yang tembus ke sini melalui cincin piston yang berwarna hitam ini tidak dapat langsung menuju ke ruang bakar. Jadi jika ingin menuju, dia harus naik dulu ke atas sini. Jadi sangat sulit untuk menembus. Jadi itulah susunan cincin piston dari saya ya teman-teman. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa mengikuti, karena saya sudah lama menggunakan susunan cincin piston ini. Nah untuk ini susunan yang ring olinya ini bebas ya, atau ring yang bengkok ini bebas, mau di atas mau di samping itu terserah teman-teman. Oke ya teman-teman, saya akan pasang. Saya tidak akan perlihatkan pasangnya karena tidak ada yang pegang kamera dan juga memakan durasi video yang sangat panjang. Jadi saya hanya akan menjelaskan intinya saja ya, agar teman-teman paham. Karena video ini khusus untuk teman-teman yang sudah paham sedikit tentang dunia otomotif ini atau sudah memiliki dasar. Oke, saya akan pasang dulu ya. Oke teman-teman, jadi cincin pistonnya atau ring sehernya ini sudah saya pasang ya. Ini tinggal dipasang tutupnya saja di sini. Nah sebelum saya pasang, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman posisi top atau TMA pada gigi timing atau poros knocknya ya, top. Jadi posisi top pada gigi timing itu terletak di sini teman-teman. Ini ada sebuah titik. Nah, titik ini harus sejajar dengan coakan di sini ya. Ini titik ini mengarah ke depan dan coakannya di sini.
Dan untuk top pada magnet sendiri itu terletak di huruf T. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada huruf T. Saya akan putar dulu. Jadi di samping huruf T itu ada huruf F. Tapi teman-teman jangan menggunakan yang F ya, teman-teman gunakan yang huruf T. Nah, ini ada F, nah sini ada T. Jadi untuk memposisikannya, jadi yang pertama itu kita posisikan adalah yang di magnet. Nih, posisikan di huruf T, lalu kita setel di sini di gigi timing. Gigi timing ini diposisikan di coakan ini ya. Jadi titik ini harus sejajar dengan coakan ini. Oke teman-teman, jadi mesinnya sudah saya pasang. Nah, untuk knalpotnya ini tidak boleh dipasang ya. Ini kita tes dulu apakah masih berasap atau tidak. Karena jika ini dipasang lalu kita tes, bisa jadi ada oli yang tertampung di sini dan pada saat panas maka tetap berasap. Jadi kita buka knalpotnya, lalu kita lihat di sini apakah ada asap. Jika ada asap berarti belum bagus, tapi jika sudah tidak ada berarti sudah normal kembali ya. Oke, kita hidupkan dulu. Nah teman-teman sudah melihatnya ya, jadi asapnya itu sudah hilang, jadi itu berarti motornya sudah bagus kembali, tinggal dipasang knalpotnya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, terima kasih sudah nonton, see you in the next video.